Pak Lukas, saya Handoko, member dari Hungry Stock. Mungkin berkenan untuk dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, misalkan Pak Lu ada menemukan satu emiten yang bagus dan murah ya Pak, seperti mungkin Mercy harga SCGC, tetapi di struktur pemegang saham, terutama yang PSP itu lebih kecil daripada 50% Pak, atau lebih banyak publik, gitu, lebih banyak porsi publik gitu. Terus apakah Pak Lu masih tertarik untuk mengoleksi atau mungkin bagaimana menurut pandangan Pak Lu? Yang kedua, untuk perihal isu Pak, misalkan Bapak ada masuk sebuah emiten gitu yang rajin bukan bagi dividen tapi rajinnya reg issue Pak, gitu, rajin reg issue sehingga porsi kepemilikannya untuk saham itu bertambah terus. Apakah mungkin kalau Bapak sudah ada di dalam akan menebus haknya atau enggak menebus haknya, atau mungkin ada plan untuk mulai cicil jual Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, baik, mungkin kita langsung jawab aja ya Pak Lugeng. Tadi siapa namanya? Handoko. Oke, jadi pertanyaan Handoko ini ada dua Pak. Yang pertama, kalau saham di mana pemegang saham pengendalinya itu memiliki kurang dari 50%. Bagaimana menurut Pak Lo? Ya intinya ini baik apa enggak gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kalau ada saham perusahaan yang berkali-kali melakukan red issue. Jadi sebaiknya kita keluar atau kita menebus. Silakan Pak Lo. Pertanyaan nomor 2-nya lebih gampang. Jawab lebih gampang. Saya punya saham, saya sebut sajalah saham Panin. Ya. Saya pemegang saham terbesar, mantan pemegang saham nomor 2 terbesar sahamnya Panin. Saham itu mungkin berpuluh tahun tidak bagi dividen. Saya masih bisa menerima nggak bagi dividen karena saya lihat sahamnya murah, price to book hanya 0,2, 0,3, PI juga rendah, PI 3 kali. Ya. Orang lain mungkin nggak mau beli saham yang tidak bagi dividen, tapi saya masih kuat bertahan karena saya memang bukan dividen oriented, tapi saya capital gain. Perusahaan ini benar bagus dan benar murah, nggak bagi dividen, udah nggak apa-apa. Saya berpikir positif aja. Oh, memang dia bank, dia perlu capital yang besar, ya. Memang laba ditahannya perlu untuk meningkatkan modal dia sebagai bank. Toh dividen nggak dibagikan kan, skalanya jadi tambah kuat, ya. Perusahaannya jadi makin cepat bertumbuh, ya. Oke, saya masih bisa menerima. Kalau itu nggak bagi dividen, tapi kalau ini right issue terus minta duit terus, wah nggak tahan. Mendingan saya jual aja. Ya, gitu. Saya kalau nggak bagi dividen masih bisa toleransi. Tapi kalau terus uang dari pemegang saham, saya jual aja. Mengenai biasanya kalau dibilang ini harga Mercy, harga bajai, tapi pemegang saham mayoritasnya hanya 10% atau berapa, ya diragukan benar nggak Mercy, ya benar. Jadi saya juga ragu kalau pemegang saham mayoritasnya hanya sedikit sekali, kira-kira gitu ya.